Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang sama, yaitu mendengarkan kultum menjelang buka puasa. Mudah-mudahan kita semuanya di hari ini bisa melaksanakan puasa dengan sempurna sampai maghrib, kemudian mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita sebagai hamba umat Islam yang akan mendapatkan syafaatnya dari beliau nanti kelak di yaumil mahsyar atau pada hari kebangkitan. Para pemirsa yang kami hormati, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin terkait dengan sifat asasi seorang pendidik, dalam hari ini pendidikan adalah yang bersifat umum sehingga nanti bisa diketahui, bisa diterapkan oleh siapapun, baik itu diterapkan dalam keluarga, kemudian diterapkan di madrasah atau barangkali di sekolah, kemudian bisa diterapkan di lembaga-lembaga yang lain yang bersifat mendidik. Bahwa untuk yang kemarin, untuk sifat yang mendasar dari seorang pendidik yang harus dimiliki adalah dengan ikhlas. Maka dari itu untuk hari ini kita sampaikan sifat yang kedua, yaitu adalah sifat takwa. Takwa itu mempunyai dasar arti, takwa itu adalah takut kepada Allah, yaitu dengan didasari keimanan. Dengan takwa ini kita dalam beribadah itu merasa seolah-olah Allah itu melihat kita, sehingga kita akan selalu terawasi dan akan selalu berhati-hati dalam melaksanakan semua perbuatan, melaksanakan semua amalan di dunia ini, karena didasari dengan rasa takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, ini percakapan kedua sahabat, bahwa suatu hari Ubay bin Ka'ab itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar pun menjawab, "Ya tentu, saya sering mendapati perjalanan yang penuh dengan duri." Maka Ubay bin Ka'ab itu bertanya kembali, "Kemudian apa yang kamu lakukan wahai Umar pada saat kamu pada saat kamu menemukan jalan yang penuh dengan duri?" Umar pun menjawab, "Pada saat saya berjalan di jalan yang penuh dengan duri, saya pun berjalan dengan penuh kehati-hatian. Saya harus berhati-hati." Kemudian si Ubay bin Ka'ab pun berkata, "Itulah yang dinamakan bertakwa." Jadi dalam hal ini cerita percakapan dua sahabat itu mengartikan bahwa takwa itu adalah kehati-hatian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa itu insya Allah kita akan bisa memperoleh keistiqomahan dalam beribadah, dan kita bisa beribadah dengan sempurna. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa kita selain beriman, kita pun harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan benar-benar kehati-hatian. Maka dari itu mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari dengan iman dan didasari dengan takwa, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Dan naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita dimatikan dalam keadaan tidak muslim. Ya, yang diperintahkan oleh Allah itu jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim pada saat dimatikan. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan muslim, yaitu keadaan husnul khotimah. Karena semua itu adalah didasari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama belajar beribadah agar mencapai keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Banyak kurangnya mohon untuk dimaafkan. Kami ucapkan selamat berbuka puasa, mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.